Sebuah negeri yang sangat tertutup dengan dunia luar. Coba menjaga diri dari segala pengaruh perkembangan zaman. Gunung-gunung tinggi dan legenda naga dianggap sebagai penjaga. Segala ketertutupan ini bertujuan menjaga kebudayaan. Kebudayaan yang diturunkan turun-temurun demi mencari kedamaian. Negeri monarki yang dikenal dengan nama negara Bhutan. Ternyata selain Korea Utara, di dunia ini ada juga negara yang bisa dibilang sedikit menutup diri jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Yap, negara Bhutan. Sebuah negara monarki yang dikepalai seorang raja yang terletak di bagian ujung timur pegunungan Himalaya. Wilayah negara Bhutan ini terkurung oleh daratan dan berbatasan dengan beberapa negara antara lain Tiongkok, Bangladesh, India, dan Nepal. Wilayahnya yang sebagian besar merupakan pegunungan, maka menyebabkan negara Bhutan ini menjadi sangat sulit diakses. Karena berada di ketinggian, Bhutan juga dikenal dengan kerajaan langit atau negeri naga. Oleh karenanya, ketika kita melihat bendera Bhutan, maka di sana terdapat gambar simbol naga. Negara ini bukanlah negara yang besar, hebat, ataupun terkenal seperti tetangganya Cina dan India. Bhutan hanyalah satu negara dengan luas wilayah 38.394 km persegi. Dengan luas segitu, yang apabila dibandingkan dengan wilayah di Indonesia, hanyalah sebesar Kalimantan Timur. Salah bro, Kalimantan Selatan. Oh ya, sorry. Maka wilayah ini masih luas untuk menampung penduduknya yang hanya sekitar 700.000 jiwa saja. Tetapi yang menarik, Bhutan ini adalah negara yang tidak pernah ditaklukkan, diduduki, atau diperintah oleh kekuatan luar. Dulu kaum penjajah tidak terlalu berminat dengan wilayah ini karena aksesnya yang sulit. Dan di samping itu, penguasa Bhutan juga pandai dalam mengambil hati dan bernegosiasi dengan para kaum imperialis. Akhirnya menjadikan Bhutan adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Karena dikepung oleh daratan, otomatis negara ini tidak memiliki lautan. Hasil tambangnya pun tidak begitu banyak, sehingga penduduknya lebih memilih untuk bergantung pada hasil pertanian dan hutan. Sebagian besar penduduk Bhutan menganut agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama utama di negara ini. Sekitar 75% penduduk Bhutan mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut Buddha. Sekitar 22% penganut agama Hindu dan sisanya adalah agama lainnya. Banyak anak-anak yang memasuki di kehidupan biara sejak usia yang sangat muda, bahkan sebelum anak mencapai usia remaja. Mereka belajar tentang ajaran Buddha, etika, dan praktik spiritual. Hal ini menjadikan bagian dari budaya Bhutan. Yang gak masuk biara ya sekolah di sekolah umum. Namun di sekolah umum, ajaran Buddha juga tidak dilepaskan begitu saja. Nilai-nilai ajaran Buddha tetap diajarkan di sekolah ini. Dari kecil saja sudah ditekankan tentang ajaran Buddha. Maka hal inilah yang menjadikan masyarakat Bhutan menjadi orang-orang penganut Buddha yang taat. Ketaatan ini akan menumbuhkan beberapa fakta-fakta unik yang ada di Bhutan. Apa sajakah itu? Mari kita simak video ini hingga selesai. Namun tunggu dulu. Bagi brosis di sini yang mungkin belum subscribe, sekiranya agar disempatkan terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe agar apa? Agar tidak ketinggalan tentang apa-apa saja yang dibahas di channel ini. Pastinya akan menarik yang memberikan informasi dan ya paling tidak sebagai tambahan wawasan kita tentang perspektif dunia. Terima kasih. Oke, yuk kita lanjut. Negara satu ini adalah negara yang sengaja menutup dirinya dari pengaruh dunia luar.
Ketertutupan ini pada dasarnya didasarkan karena keinginan untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya dan lingkungannya. Mereka takut kemurnian budayanya akan dicemari budaya luar. Prinsip yang sangat keren ini bro. Mempertahankan keaslian budaya adalah prioritas utama. Pada saat itu mereka sangat melarang adanya kunjungan orang luar ke dalam negaranya. Namun mereka akhirnya mulai membuka diri sejak 1974, walaupun dengan persyaratan yang cukup ketat. Bhutan berusaha untuk mengelola modernisasi dengan hati-hati dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari perkembangan yang terlalu cepat. Dengan mempertahankan pengaruh luar, Bhutan berusaha mempertahankan identitasnya sendiri. Sampai-sampai dulu pemerintah negara ini melarang adanya televisi dan smartphone. Penggunaan televisi dianggap dapat membawa dampak negatif terhadap budaya dan nilai-nilai tradisional Bhutan. Tetapi karena arus modernisasi yang sulit untuk dibendung dan karena faktor kebutuhan informasi masyarakatnya, Bhutan akhirnya mengizinkan penggunaan televisi, internet, dan smartphone pada tahun 1999. Hal ini menjadikan Bhutan sebagai negara paling terakhir yang mengenal akan televisi dan internet. Negara monarki ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jigme Gesar Namgyel Wangchuk yang naik tahta sebagai Raja Bhutan pada 9 Desember 2006. Semasa pemerintahan raja inilah, Bhutan yang sebelumnya merupakan negara monarki absolut berubah menjadi monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi. Raja ini menikah pada 13 Oktober 2011 dengan perempuan yang bukan bangsawan, putri dari seorang pilot pesawat udara Bhutan yang bernama Jetsun Pema. Pada saat menikah, Jetsun Pema masih berusia 21 tahun. Dia pun dinobatkan menjadi permaisuri termuda pada saat itu. Raja sangatlah dihormati di negara ini bro. Raja dianggap sebagai simbol persatuan nasional dan pemimpin spiritual. Fotonya pun terpampang di mana-mana walaupun bukan dalam rangka ingin menjadi caleg. Ini karena rakyatnya memang sangat mencintai rajanya. Bahkan foto-foto raja dan keluarga banyak diperjualbelikan dan memang laku bro. Kalau di Indonesia, foto pimpinan belum tentu laku. Bener gak bro? Salah satu prinsip hidup yang ada pada ajaran Buddha adalah menekankan pentingnya merasa puas dengan apa yang kita miliki dan hidup dengan sederhana. Mengurangi keinginan berlebihan dan merasa cukup dengan apa yang sudah ada merupakan langkah menuju kedamaian batin. Karena mayoritas adalah penganut agama Buddha yang taat, maka masyarakatnya pun hidup sederhana dan dengan itu semua mereka sudah merasa cukup bahagia. Di negara ini, kebahagiaan tidaklah diukur dari banyaknya kalian memiliki rumah mewah, mobil bagus, atau uang yang banyak. Maka dari itu, walaupun Bhutan bukanlah negara yang kaya ataupun negara yang maju, namun negara ini telah dinobatkan sebagai negara yang paling bahagia di muka bumi ini. Bahkan untuk mengontrol kebahagiaan masyarakatnya, pemerintah telah membentuk Kementerian Kebahagiaan yang mengawasi tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Bagaimana tidak bahagia bro? Di negara ini tidak ada yang namanya pengemis atau gelandangan. Hal ini karena apabila ada rakyat yang tidak memiliki rumah atau tanah sebagai lahan pertanian, maka mereka ini hanya tinggal menemui sang raja dan nantinya akan diberikan sebidang tanah dan akan dibangunkan rumah bagi mereka. Oleh karena itu, Raja Bhutan sangat dikenal dengan kebaikan hatinya yang akhirnya ia membuat rakyatnya pun bahagia. Hasil survei kebahagiaan Bhutan pun membuktikan bahwa 91% rakyatnya merasa bahagia dan 43% diantaranya merasa sangat bahagia. Mantap kan bro? Wow. Terus bagaimana dengan Indonesia bro? Jangankan dikasih tanah, uang rakyat untuk pembangunan saja dikorupsi para pejabat, ya kan? Tapi di Indonesia kalau kamu tahu nama-nama ikan, kamu akan dikasih sepeda oleh Pak Presiden. Satu lagi dapat sepeda. Ikan kontol. Ikan apa? Ikan tongkol. Ikan kontol. Saya beri hadiah sepeda. Ibu kota negara ini dikenal dengan nama Thimphu, merupakan kota terbesar Bhutan dan dijadikan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya di Bhutan. Karena lama sekali menutup diri, maka kota ini pun terkesan tertinggal bila dibandingkan dengan kota-kota besar di belahan dunia lainnya. Penduduknya juga sepi, nggak terlalu ramai. Lalu lintas juga jauh dari kemacetan. Bahkan di kota ini nggak ada yang namanya traffic light. Untuk kelancaran lalu lintas masih memakai jasa petugas polisi yang mengatur jalan secara manual. Ini mengingatkan kita seperti yang terjadi di ibu kota Korea Utara yaitu Pyongyang.
Wisatawan yang mengunjungi kota ini pasti nggak lupa untuk mengabadikannya. Karena sudah merasa cukup bahagia dan hidup damai, negara juga merasa tidak perlu membangun angkatan bersenjata banyak-banyak. Negara ini cuma ada sekitar 8.000 pasukan tentara dan menjadikannya sebagai negara dengan kekuatan militer paling lemah di dunia. Helikopter saja, negara ini hanya memiliki 2 buah. Selain menjaga ketat kelestarian budayanya, Bhutan juga sangat mendukung kelestarian alamnya. Walaupun masyarakat Bhutan terasing dengan budaya dunia luar, tetapi mereka lebih akrab dengan alam dibandingkan lainnya. Dengan bentang alamnya, warga Bhutan termasuk salah satu komunitas yang sangat memperhatikan alam dan ekologi. Penduduk di negara ini sempat memecahkan rekor pada 2015, yakni menanam 50.000 pohon dalam waktu 1 jam. Wow. Negara indah dan hijau ini berkomitmen untuk harus selalu menjaga keutuhan hutan minimal 60% dari total wilayahnya. Namun ternyata Bhutan malah bisa membuktikannya dengan keberadaan hutan sebesar 70%. Bhutan adalah satu-satunya negara penyerap karbon yang menyerap lebih banyak CO2 dibandingkan mengotori udara. Sekali lagi, ajaran Buddha yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya mampu menjadikan Bhutan sebagai paru-paru dunia. Di Bhutan, pertanian memang menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduknya. Di samping itu, mereka juga bergantung pada sektor peternakan. Karena kesederhanaan mereka, dalam proses pengolahan lahan pertanian, kebanyakan masih menggunakan tenaga manual dan jauh dari kata modern. Dalam proses membajak lahan pun juga masih menggunakan tenaga hewan seperti sapi atau kerbau. Mereka juga menolak penggunaan bahan-bahan kimia yang menurut mereka dapat membahayakan kesehatan. Terkait dengan kesehatan, negara ini telah menggratiskan segala biaya kesehatan masyarakatnya. Kesehatan mereka sangat dijamin oleh negara. Dunia pendidikan pun begitu adanya. Masyarakat Bhutan tidak dipungut biaya apapun menyangkut pendidikan. Hal ini semakin menambah kebahagiaan masyarakat Bhutan dan semakin mencintai raja dan pemerintahannya. Larangan apapun akan dipatuhi di negara ini, termasuk dengan larangan perdagangan tembakau. Ya, negara ini telah melarang tembakau dalam bentuk apapun, baik merokok maupun penggunaan tembakau lainnya. Dan ini telah diatur oleh undang-undang. Larangan tembakau di Bhutan dimulai pada tahun 2005 dan menjadikan negara ini adalah negara yang pertama kali berani melarang penggunaan tembakau secara menyeluruh. Pihak berwenang juga memberlakukan aturan yang ketat terhadap merokok di ruang publik, dan bagi yang berani melanggar aturan ini, maka hadiah sanksi hukum bisa menanti di depan mata. Larangan merokok ternyata tidak diiringi dengan larangan tentang minuman beralkohol. Di sini minuman beralkohol masih legal, bro. Hanya ada sedikit pembatasan yang diberlakukan. Dalam 1 minggu, minuman beralkohol dilarang diperjualbelikan ketika hari Selasa, yang dikenal dengan Dry Day. Di hari itu, kalian akan sulit mendapatkan minuman ini karena rata-rata penjual yang pada dasarnya adalah orang-orang yang taat pada aturan. Kalau sudah aturan, mereka sepertinya sangat takut untuk melanggar. Is it possible to have beer? Why? It's Dry Day. No selling of alcohol today. Beer? Today's Dry Day. I can buy beer. Today is Tuesday, no? It's Dry Day. Dalam acara-acara formal, masyarakat Bhutan juga diwajibkan memakai pakaian tradisional mereka, tidak sebebas seperti di negara lain. Untuk pria, pakaian ini dikenal dengan go, sedangkan untuk wanita dikenal dengan kira. Meskipun go dan kira umumnya dikenakan pada acara formal, banyak orang Bhutan juga mengenakannya sehari-hari sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya. Pemakaian pakaian tradisional di Bhutan sangat dihargai dan dianggap sebagai ekspresi dari identitas nasional dan budaya, serta dianggap sebagai contoh tindakan sopan santun. Bhutan juga menganut istilah ladies first. Budaya di tempat lain biasanya laki-laki adalah yang diutamakan, namun berbeda dengan di Bhutan. Di Bhutan, perempuan dianggap yang lebih utama, seperti misal dalam pembagian warisan. Perempuan akan mendapatkan bagian lebih besar dari warisan tersebut. Hal ini karena ajaran Buddha yang sangat memuliakan seorang ibu dan akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat Bhutan. Rumah tradisional di Bhutan juga cukup unik dan umumnya terbuat dari kayu dan batu. Rumah biasanya terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai kandang hewan, lantai kedua sebagai tempat tinggal, dan lantai ketiga sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Banyak rumah tradisional dihiasi dengan lukisan-lukisan yang berwarna-warni, termasuk motif-motif tradisional seperti naga dan simbol-simbol keagamaan.
Bentuknya juga cantik-cantik bro, unik, indah, dan sesuai dengan pencerminan budaya mereka. Bagaimana? Negara yang cukup menarik untuk dikunjungi kan? Bagi kalian yang tertarik untuk mengunjungi negara ini, haruslah menggunakan biro perjalanan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Maklumlah, karena negara ini sangatlah berhati-hati dengan pengunjung dari luar. Gak bisa seenaknya dan gak bisa hanya sekedar backpackeran sendirian. Kunjungan haruslah berombongan. Namun bisa juga dengan berdua saja, tetapi harus membayar sejumlah tambahan pajak. Kalian juga harus membayar segala keperluan di sana sebelum pergi, termasuk transportasi, hotel, biaya guide, visa, termasuk asuransi juga. Selama perjalanan, rute kalian sudah ditentukan untuk kemana-mananya. Improvisasi atau gerakan tambahan sangatlah tidak mungkin kalian lakukan. Apalagi kalau tiba-tiba malah jatuh cinta sama orang pribumi. Walah, siap-siaplah kalian untuk patah hati bro. Terkait pernikahan, Bhutan telah memberlakukan peraturan yang sangat ketat, yaitu melarang adanya pernikahan dengan orang-orang asing. Pernikahan mereka hanya boleh dilakukan oleh sesama orang-orang Bhutan saja. Begitu bro. Satu lagi informasi, bila tertarik berkunjung ke sini, siapkan jantungmu untuk berdebar lebih kencang. Hal ini karena penerbangan menuju Bhutan sangatlah berbahaya. Bandara internasional di Bhutan dikenal dengan nama Paro International Airport. Memang dianggap salah satu bandara yang menantang dan sangat berbahaya di dunia ini. Bandara Paro terletak di lembah di antara pegunungan Himalaya dengan puncak gunung yang tinggi di sekitarnya. Ini membuat pendaratan dan lepas landas menjadi tugas yang sangat rumit karena kondisi alam yang sangat sulit. Landasan pacu di Bandara Paro juga relatif pendek sehingga memerlukan keterampilan penerbangan yang tinggi. Hanya pilot-pilot berpengalaman yang diizinkan untuk mengoperasikan pesawat di bandara ini. Pilot yang bersertifikat untuk melakukan aktivitas penerbangan di sini hanya ada 8 orang. Maskapai yang beroperasi juga hanya milik pemerintah. Saking bahayanya bandara ini, maka penerbangan hanya boleh dilakukan dalam keadaan siang hari. Bagaimana? Masih tertarik berkunjung ke sini? Silakan bro, monggo-monggo saja. Karena mengunjungi Bhutan sangat cocok bagi para petualang yang menyukai keindahan alam. Di samping itu, sajian khas budaya dari Bhutan pasti akan menjadikan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Bener nggak bro? Pada akhirnya, tidak ada negara yang dapat melarikan diri dari globalisasi. Walau berusaha untuk tertutup, selalu akan datang waktunya arus globalisasi dan berbagai perubahan menghampiri negara-negara tanpa terkecuali. Keputusan Bhutan untuk menerima globalisasi dan demokrasi bukanlah keputusan yang salah. Sebaliknya, ini adalah keputusan yang sangat tepat. Tetapi semua itu harus seimbang dengan tetap selalu menjaga segala keunikan budaya, tradisi, dan nilai-nilai kehidupan alami mereka sehingga akhirnya rakyat akan selalu dipenuhi senyuman, tidak perlu khawatir yang berlebihan, dan terus menjadi negara yang paling berbahagia di dunia. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat memberikan kita sedikit wawasan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti biasa, tetap semangat dan terus selalu menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.